pagi anak-anak, berjumpa lagi di mata pelajaran Ibu di pagi hari ini. Semoga di pagi hari ini anak-anak dalam keadaan sehat ya, mengikuti mata pelajaran Ibu. Nah, di sini Ibu akan memberikan materi tentang kisah Raja Salomo yang bijaksana. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat karunia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memulai mata pelajaran kami. Ini bukan sebuah kebetulan, tetapi ini semua karena anugerah kasih sayang-Mu kepada kami. Sebentar kami akan memulai mata pelajaran kami. Berilah kami hikmat kepintaran, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang dijelaskan guru kami kepada kami. Dari awal hingga berakhirnya mata pelajaran ini. Hanya di dalam nama-Mu hamba berdoa. Haleluya, amin. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menceritakan tentang kisah Raja Salomo yang bijaksana. Baik anak-anak, di sini Raja Salomo meminta hikmat kepada Allah dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 yang berbunyi, berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapa yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Sepanjang hidupnya, Salomo 2 kali berhadapan langsung dengan Allah ya anak-anak. Pada pertemuan pertamanya, Allah menawarkan kepada Salomo untuk meminta apa yang ia ingini. Sebagai manusia, tentunya Salomo bisa saja meminta kekayaan, umur yang panjang, atau hal yang lainnya yang menguntungkan untuknya. Namun, dibandingkan itu semua, Raja Salomo lebih memilih untuk meminta hikmat, kemampuan untuk dapat menimbang perkara. Hal ini dipandang baik oleh Allah. Keputusan Salomo ini justru menunjukkan kebijaksanaan Salomo. Dengan bijaksana, ia memanfaatkan kesempatan yang Allah beri untuk keuntungan semua orang, bukan hanya keuntungan pribadinya ya anak-anak. Di sini seorang Raja Salomo lebih memilih meminta hikmat kepada Allah. Sebenarnya di sini Raja Salomo bisa meminta apa saja ya anak-anak dalam permintaannya. Tapi di sini Raja Salomo tidak egois. Dia sebagai seorang raja, dia memilih meminta hikmat kepada Allah agar dia nanti sebagai seorang raja dapat memberikan keadilan kepada rakyatnya dan juga bisa membedakan antara yang baik dan jahat untuk rakyatnya ya anak-anak. Nah, di sini anak-anak bisa mengamati PowerPoint yang Ibu buat bahwa seorang Raja Salomo meminta hikmat kepada Allah ya anak-anak. Dan Ibu pengen menanyakan kepada kalian, apa yang kalian pelajari dari seorang Raja Salomo yang meminta hikmat kepada Allah itu? Dan mengapa seorang manusia harus memiliki hikmat dalam hidupnya? Dijawab ya anak-anak. Nanti kalian akan jawab selesai mata pelajaran kita dan dikumpulkan minggu depan. Di sini
Ibu akan melanjutkan slide yang ketiga. Baik, anak-anak, di sini Ibu akan melanjutkan materi yang Ibu jelaskan tadi. Dalam slide yang ketiga ini, Salomo menemukan ibu yang sebenarnya dari seorang anak. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 7, tapi raja menjawab katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Yang dibawanya, pada perikop 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 16 sampai 28 dikisahkan dua orang perempuan datang menghadap Salomo. Mereka memperebutkan seorang bayi, berusaha untuk meyakinkan Salomo akan siapa yang merupakan ibu bayi itu sebenarnya. Hal ini adalah perkara yang sangat sulit karena dahulu tidak dikenal adanya uji genetik atau hal lainnya ya anak-anak. Keputusan hanya dapat bergantung pada kejujuran kedua perempuan itu. Namun, keduanya memberikan kesaksian yang serupa sehingga sulit untuk menentukan siapa yang benar. Nah, anak-anak, tidak disangka ya, seorang Raja Salomo menggunakan cara yang cerdik untuk mengambil keputusan. Salomo menawarkan untuk memenggal bayi tersebut, membaginya sama rata. Respon kedua perempuan tersebut berbeda. Satunya perempuan setuju dan satunya perempuan tidak setuju. Lebih memilih untuk tidak membunuh bayi tersebut. Kebijaksanaan dan karakter Salomo tampak jelas ketika ia memutuskan bahwa perempuan yang tidak ingin bayi itu dibunuh adalah ibu bayi tersebut ya anak-anak. Karena pada dasarnya kalau dia memang benar-benar adalah ibu kandungnya, dia pasti tidak rela ya anak-anak jika anaknya dibunuh. Tentu saja Raja Salomo di sini benar-benar cerdik ya anak-anak. Dia bisa menentukan siapa ibu kandungnya dengan cara tersebut. Baik anak-anak, di sini kita akan melanjutkan slide yang keempat. Ya, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan slide yang keempat. Salomo menerima kunjungan Ratu Negeri Seba. Dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 3, dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi. Karena Raja Salomo dikenal dengan kebijaksanaan dan karakter Salomo sudah tersebar luas ke segala penjuru dunia, termasuk ke Ratu Negeri Seba. Sang ratu ingin menguji sendiri kebijaksanaan dan karakter Salomo ya anak-anak. Ia datang kepada Salomo dengan memberikan berbagai teka-teki. Luar biasanya, Salomo mampu menjawab setiap pertanyaan hingga Ratu Negeri Seba pun mengakui kebijaksanaan dan karakter Salomo tersebut. Raja Salomo memang dikenal dengan kebijaksanaannya, namun karakter Salomo tidak hanya sekedar kebijaksanaan ya anak-anak. Ada karakter Salomo lainnya, karakter yang baik maupun karakter yang buruk. Berikut beberapa karakter Salomo. Karena namanya juga manusia ya anak-anak, tidak ada yang tidak berbuat kesalahan. Pasti ada. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 28, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Sudah sangat jelas ya anak-anak bahwa bijaksana menjadi karakter Salomo yang terutama. Ia mampu menjadi hakim yang luar biasa, bijaksana berkat adanya penyertaan dan pertolongan dari Tuhan. Ia pun memiliki kitab yang menyaksikan kebijaksanaan Salomo. Nah, di sini karakter Salomo yang memiliki baik hati yaitu adalah rendah hati. Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 7, maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Salomo merupakan anak dari Daud ya anak-anak. Daud sudah memiliki kekuasaan yang luar biasa. Kekayaan Daud pun tidak sedikit. Namun, ini tidak menjadikan Salomo sombong. Salomo masih teringat bahwa menjadi raja bukan hanya sekedar relasi, kekurangan, dan kekayaan. Ia membutuhkan pengalaman hikmat dan pertolongan Tuhan. Ia tidak malu untuk mengakui kekurangannya itu dan meminta bantuan Tuhan. Sikap rendah hati Salomo ini menjadi bentuk penyembahan yang benar menurut Alkitab. Nah, sifat yang buruk dari karakter dari Salomo ini anak-anak, dalam slide yang ke-5 Ibu akan jelaskan nanti.
Nah, anak-anak, di sini dalam slide yang kelima, Salomo memiliki karakter yang buruk, yaitu tidak mampu menahan hawa nafsu. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 3, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan yang 300 gudik, dan istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Meskipun dengan segala kebijaksanaan dan karakter Salomo di hadapan rakyat, Salomo sendiri gagal menerapkan kebijaksanaan dalam kehidupannya sendiri ya anak-anak. Ia tidak mampu menahan hawa nafsu untuk memiliki istri dan gundik sebanyak-banyaknya. Bahkan ia tidak segan untuk meninggalkan Allah hanya demi para istrinya dan gundiknya. Hal ini tidak dipandang baik oleh Allah. Apa yang Salomo lakukan tidak sesuai dengan ayat Alkitab tentang rumah tangga. Itulah kebijaksanaan dan karakter Salomo. Kita sadar bahwa sebagai manusia, Salomo pun tidak bisa menjadi seorang yang sempurna. Pastinya, manusia tidak ada yang sempurna ya anak-anak, pasti mempunyai kekurangan. Ia masih jatuh dalam dosa. Namun, kini Salomo yang diceritakan dalam Alkitab menjadi teladan bagi kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Allah sudah memberikan karunia kebijaksanaan kepada Salomo. Kebijaksanaannya itu seharusnya dapat ia pakai dengan sebaik mungkin untuk menjaga dirinya tetap dekat dengan Allah. Begitu pula dengan kita. Setiap karunia yang sudah Allah berikan kepada kita seharusnya itu menjadi hubungan kita dengan Allah. Meski begitu, kita juga dapat meneladani kebijaksanaan Salomo. Seperti Salomo, kita tidak bisa hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Kita tidak bisa terus-menerus meminta hal yang menyenangkan hati kita kepada Allah. Mintalah kebijaksanaan kepada Allah untuk menjalani hidup ini. Kebijaksanaan dan hikmat bisa kita dapatkan sebagai manfaat membaca Alkitab setiap hari. Selain dari kisah Salomo, kita juga dapat belajar tentang kebijaksanaan dari ayat Alkitab tentang wanita bijak. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, di sini dari pertanyaan ibu yang dari slide yang kedua tadi, ibu bertanya tentang tadi kenapa manusia harus memiliki hikmat. Nah, di situ anak-anak bisa mencari dari sumber internet dari mana saja. Dari buku bisa juga, dan juga dari internet juga bisa. Nah, setelah itu anak-anak, ibu menyuruh untuk bisa menalar tentang kisah dari Salomo ini. Apa yang bisa kalian dapat dari kisah Salomo ini? Dan ibu pengen kalian membuatnya dan dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Ya anak-anak, sekarang materi yang ibu kasih sudah selesai ya. Bagi yang belum mengerti dengan materi yang ibu kasih bisa bertanya. Ibu persilahkan. Dan ya anak-anak, bagi tugas yang ibu tadi bagikan, ibu suruh tadi, mohon dicari ya. Bisa cari di internet sumbernya, atau dari Alkitab, atau dari buku ya anak-anak bisa juga. Dan jangan lupa untuk menalar dari kisah tentang kebijaksanaan Raja Salomo ini anak-anak. Oke, baik, sepertinya tidak ada yang bertanya. Ibu akan menyudahi mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan menyudahi mata pelajaran kami. Apa yang disampaikan guru kami kepada kami dapat memahami dan mengingat kembali, agar kami di pertemuan selanjutnya tidak lupa, dan kami selalu dalam bimbingan dan lindungan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin.